Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Jawa Barat sayangkan penerapan UMP oleh Pemprov Jawa Barat ternyata masih ada beberapa daerah kabupaten kota yang menaikkan UMK di atas 16% dan tidak sesuai dengan aturan PP 51 tahun 2023. Penetapan upah minimum provinsi oleh Pemprov Jabar sebesar 16% ternyata masih ada beberapa pejabat daerah, kabupaten kota yang tidak sesuai dengan aturan PP 51 tahun 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu saat menghadiri rapat konsolidasi kegiatan Direktorat Statistik Industri 2023 di Kota Bandung. Menurut Ning Wahyu, Apindo menyayangkan adanya kepala daerah kabupaten kota yang tidak taat hukum, di mana telah terjadi rekomendasi di luar aturan yang membuat investasi menjadi tidak kondusif. Di balik itu, Apindo sangat mengapresiasi pemerintah yang telah menetapkan upah minimum sebesar 16% sesuai PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Sebenarnya acara konsolidasi petugas BPS yang sehari-hari berurusan dengan data ekonomi, khususnya data industri, pertambangan, energi, dan konstruksi. Nah, kita juga memanfaatkan pertemuan ini untuk charging lah dengan berbagai narasumber dari kalangan-kalangan di luar BPS. Nah, salah satunya dari Apindo. Dan Apindo itu kan punya pengalaman. Salah satu data yang juga sering disinggung dalam kita mengumpulkan data dengan perusahaan itu juga kadang-kadang persoalan upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten. Ya itu kan sudah sesuai formula yang mana ada faktor pertumbuhan ekonomi, beban inflasi dan juga faktor alfanya itu. Nah di sini sebenarnya persoalan yang selalu klasik. Jadi kalau dari sudut pandang perusahaan itu adalah masalah flexibility, ya, visibility-nya, maksudnya kemungkinan layak nggak ke depan bisnis ini kan bisa terancam, bisa juga ekspansi gitu. Dan yang kedua, perusahaan kan mempersoalkan produktivitas. Ya harus dibayar pantas dengan harga itu. Dan yang satu lagi dari Apindo tadi mensuarakan bahwa konsistensi kalau sudah kesepakatan artinya ada tripartit ya, artinya dari buruh, pekerja, ada pihak perusahaan, ada pihak pemerintah. Nah ini artinya berkomitmen semua lah. Sementara itu, menurut Direktur Statistik Industri BPS, Dodi Herlindo, kegiatan konsolidasi ini sebagai bentuk pemerintah dan pengusaha untuk berkomitmen dalam hal pengupahan. Dengan diterbitkannya PP nomor 51 tahun 2023 ini, kami pengusaha sangat mengapresiasi pemerintah. Karena apa? Karena sekarang kita memiliki pegangan, memiliki kepastian hukum tentang formula yang harus kita terapkan dan besaran yang harus kita bayarkan. Jadi, terima kasih untuk pemerintah. Pengusaha itu membutuhkan visibility. Jadi kita itu perlu tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan upah adalah salah satu komponen yang sangat signifikan dalam dunia bisnis. Sehingga untuk mengetahui tentang bagaimana upah ke depan, besarannya berapa dan segala macamnya ini, maka itu akan sangat membantu kami sebagai investor, sebagai pengusaha untuk membuat keputusan. Apakah kami akan berinvestasi baru, kita melakukan ekspansi, atau kita membuat keputusan yang lain. Ya. Namun demikian, kami juga menyayangkan adanya kepala daerah, wali kota, bupati ya, yang tidak taat hukum. Adanya peraturan tetapi tidak dilaksanakan. Kemudian terjadilah rekomendasi-rekomendasi di luar aturan, di mana sebenarnya ini membuat iklim investasi itu menjadi tidak kondusif. Mereka mempertanyakan kepastian hukum jadinya gimana ini, sudah ada aturannya tetapi tidak dilaksanakan. Kadang-kadang kan kita juga kasihan loh sama Pak Jokowi itu ya, yang sudah
ke sana kemari ke banyak negara mengconvince calon investor untuk berinvestasi di Indonesia, bahwa di kita itu ada kepastian hukum, ada kondusivitas dan segala macam. Tetapi image yang dibangun ini kemudian diruntuhkan oleh beberapa oknum yang karena kepentingannya sendiri, entah alasan politis atau apa, kemudian membuat keputusan yang berbeda dari aturan. Ya, rata-rata dari kenaikan ini dari 1,9 sampai 2,93 seperti itu. Tetapi kemudian ada kepala daerah, bupati. Pihak Apindo pun menghimbau kepada para pengusaha untuk mengikuti aturan yang sudah ada, yakni besaran 1,9 hingga 2,93% sesuai PP 51 tahun 2023.